Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Hafizatul Hasanah, mahasiswi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dengan nomor induk mahasiswa 171053-1036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya dibimbing oleh Ibu Dr. Nini Sofrieni, MSI AKCA, dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nini karena telah memberikan arahan serta motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penelaah skripsi saya yang akan memberikan masukan dan kritikan sehingga skripsi ini dapat diperbaiki sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Tak lupa pula saya ucapkan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya adalah tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi penelitian, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang diadakannya penelitian ini karena corporate governance merupakan sebuah topik yang banyak dituju oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebutuhan perusahaan atas kestabilan dan tata kelola perusahaan agar lebih efektif sehingga lebih menguntungkan. Istilah corporate governance menjadi semakin populer di kalangan organisasi bisnis semenjak adanya krisis moneter pada tahun 1997 hingga tahun 1998, yang mengindikasikan bahwa adanya kegagalan organisasi bisnis dalam tata kelola perusahaannya. Kemudian juga terdapat beberapa kasus yang menyebabkan perhatian publik terhadap corporate governance. Kasus yang cukup menggemparkan dunia pada tahun 2001 yaitu adanya kasus Enron, di mana pihak manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip corporate governance. Data menyebutkan bahwa laporan keuangan Enron memperoleh laba yang meningkat sebesar $100 dari tahun sebelumnya. Sedangkan ketika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya perusahaan Enron mengalami kerugian sebesar $664. Kemudian di Indonesia pun juga terdapat kasus serupa, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2005 yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, di mana sebenarnya PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar 63 miliar, namun dilaporkan bahwa PT Kereta Api mengalami keuntungan sebesar 6,9 miliar. Perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia sudah mulai menjalankan prinsip-prinsip corporate governance dalam menjalankan bisnisnya, karena setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menerapkan standar corporate governance. Namun, sebagian besar penerapan corporate governance oleh perusahaan di Indonesia hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi aturan dan menghindari sanksi, dibanding dengan dorongan kesadaran akan pentingnya penerapan corporate governance. Laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting bagi sebuah organisasi bisnis, terutama bagi bisnis yang sudah melakukan go public. Dampak informasi laporan keuangan bagi perusahaan tidak terbatas hanya pada aspek pemegang saham saja. Pemerintah, dalam hal ini adalah pajak, juga terpengaruh dengan laporan keuangan perusahaan, kemudian supplier, dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan penyajian dan kualitas informasi pada laporan keuangannya. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip corporate governance dalam sebuah perusahaan, dapat menunjang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, penerapan corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja internal perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya. Manfaat informasi akuntansi dapat dirasakan jika pelaporan keuangan disajikan dengan penerapan prinsip corporate governance pada suatu perusahaan, agar tercapai tujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas.
Sehubungan dengan adanya penerapan corporate governance yang sangat penting, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah kita uraikan tadi, maka dapat disusun rumusan masalah berupa apakah penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Kemudian, berdasarkan masalah yang kita angkat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menguji apakah penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap laporan keuangan. Kemudian juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan dengan penerapan corporate governance untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan nilai perusahaan serta memberi value added bagi stakeholder. Selanjutnya adalah sistematika penulisan pada skripsi ini. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini berisi pengantar yang mendiskusikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 atau tinjauan pustaka, pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian. Kemudian juga terdapat penelitian terdahulu serta kerangka berpikir dan hipotesis. Kita lanjutkan pada bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam bab ini, berisi tentang metode yang digunakan, data, dan sumber data yang digunakan, dan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya yaitu bab 4, mengenai hasil dan pembahasan. Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan dari pengolahan data yang ada, untuk membuktikan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir adalah bab 5 atau penutup. Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian, beberapa keterbatasan atau kekurangan, kemudian juga ada implikasi serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Langsung saja kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dalam bagian kedua ini terdapat 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah corporate governance, yang kedua adalah prinsip-prinsip corporate governance, selanjutnya yaitu kepemilikan saham, kemudian pentingnya penerapan corporate governance, dan yang terakhir adalah kualitas laporan keuangan perusahaan. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, corporate governance merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, menurut Andi Pratama dan Roni 2013. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder, menurut Hindarmojo 2002. Corporate governance merupakan sebuah struktur yang melibatkan berbagai pihak, sehingga menghasilkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip corporate governance. Dalam penerapannya, untuk melaksanakan corporate governance dalam suatu perusahaan, dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu, sehingga corporate governance bisa terlaksana dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, prinsip-prinsip corporate governance yaitu, yang pertama transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independensi, kemudian yang kelima adalah kesetaraan atau fairness. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kepemilikan saham. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme corporate governance untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan, yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, menurut Dewi dalam penelitian Fadilah tahun 2017.
Kepemilikan saham yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi masalah keagenan. Yang pertama yaitu tentang kepemilikan saham institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti asuransi, bank, atau institusi lainnya. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak pengawas perusahaan, menurut Fadila tahun 2017. Kemudian untuk kepemilikan saham manajerial, merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, seperti direksi, dewan komisaris, dan manajer lainnya. Menurut teori keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka akan dapat mengurangi konflik keagenan. Kemudian, pengaplikasian dari prinsip-prinsip corporate governance sangat penting untuk dilaksanakan dalam perusahaan karena bisa memberikan pengaruh positif pada kinerja dan valuasi perusahaan tersebut. Inilah yang disebut mengapa pentingnya corporate governance diterapkan dalam perusahaan. Kemudian kita masuk pada yang terakhir yaitu kualitas laporan keuangan. Pengertian kualitas pelaporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan. Kemudian, pandangan kedua menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Salah satunya adalah volatilitas, kinerja perusahaan, dan klasifikasi industri, menurut penelitian Fanani pada tahun 2009. Pada penelitian kali ini, penulis fokus pada volatilitas penjualan sebagai indikator dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Volatilitas penjualan yang rendah menunjukkan kemampuan laba yang tinggi dalam memprediksi aliran kas di masa yang akan datang, karena laba yang dihasilkan tidak mengandung banyak gangguan, menurut Deco dan Dischiff pada tahun 2002. Sejalan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan berkualitas karena dapat memberikan informasi atau prediksi ke depannya. Kemudian, penelitian mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah yang pertama penelitian dilakukan oleh Mursidah dan Khairina pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi pada perusahaan asuransi AJB Bumi Putra, kantor cabang Lok Semawe, dan PT Taspen, kantor cabang Lok Semawe. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Dipatrina Yasmin dan Sri Hermawati pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur. Selanjutnya penelitian yang ketiga yang relevan adalah penelitian oleh Lukas William Andi Pratama dan Roni H. Mustamu pada tahun 2013 dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga, Studi Deskriptif pada Distributor Makanan. Dan penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian oleh Nur Hayati pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Studi Kasus pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Kota Bandung. Kemudian penelitian ini juga memiliki beberapa hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis yang melihat pengaruh kepemilikan institusional dalam penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional dapat meningkatkan kebutuhan akan informasi keuangan yang berkualitas, sehingga perusahaan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk dapat melakukan pelaporan keuangan secara berkualitas. Atas dasar uraian di atas, hipotesis pertama penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kepemilikan institusional pada penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, untuk yang kedua, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerapan corporate governance pada kualitas laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan manajemen dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan peningkatan kinerja perusahaan menjadi lebih baik,
maka kualitas informasi dalam pelaporan keuangan sebuah perusahaan juga meningkat. Atas dasar uraian di atas, hipotesis kedua penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut. Kepemilikan manajerial dalam penerapan corporate governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Pertama, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dan analisis data yang digunakan berbentuk angka untuk menguji hipotesis. Metode kuantitatif sesuai digunakan pada penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator dalam mengukur variabel penelitian untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel. Objek penelitian adalah perusahaan yang listing atau yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan dan batasan tertentu, sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menetapkan kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti. Yang pertama, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang listing atau tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Kemudian perusahaan yang menerbitkan secara lengkap laporan keuangan tahunan atau annual report yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 hingga 2019. Selanjutnya, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam daftar pemegang sahamnya. Dan syarat yang terakhir adalah perusahaan selain dalam sektor perbankan. Selanjutnya untuk jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari publikasi suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan-perusahaan yang telah go public dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Dapat dilihat pada situs idx.co.id. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. Kemudian perusahaan tersebut harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan dari situs www.idx.co.id. Kemudian kita lanjutkan kepada variabel penelitian. Untuk variabel dependent adalah variabel utama yang bergantung dan digunakan untuk menjelaskan variabilitas dalam memprediksi. Variabel dependent pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang diukur dengan volatilitas penjualan. Kemudian untuk variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependent dalam bentuk positif maupun negatif. Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional sebagai X1 dan kepemilikan manajerial sebagai X2 pada penerapan corporate governance. Kita lanjutkan kepada metode analisis data. Yang pertama yaitu dilakukan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, menurut Sugiono 2012. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan dalam persamaan regresi berganda. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang pertama kita masuk kepada uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai distribusi data dalam variabel yang digunakan. Apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak? Penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov yang dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.
Jika nilai probabilitas lebih besar daripada tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, jika nilai probabilitas kecil daripada tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Jika nilai tolerance besar atau sama 0,10 atau nilai VIF kecil atau sama 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian, jika nilai tolerance kecil atau sama 0,10 atau nilai VIF besar atau sama 10, berarti terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak terdapat korelasi antara kesalahan residual pada data observasi dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi linear. Penelitian ini mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut. Ketika nilai Durbin-Watson kecil daripada nilai DL atau Durbin-Watson lebih besar daripada 4 kurang DL, berarti terdapat autokorelasi. Kemudian, ketika nilai DU lebih kecil daripada Durbin-Watson dan Durbin-Watson lebih kecil daripada 4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, ketika nilai DL lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson dan Durbin-Watson lebih kecil daripada nilai DU atau 4 kurang DU lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson dan Durbin-Watson lebih kecil daripada 4 kurang DL, berarti tidak ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variance residual observasi ke satu observasi lainnya berbeda atau tetap. Uji ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot pada SPSS. Ketentuan yang digunakan untuk menentukan analisis hasil uji ini adalah apabila terdapat pola tertentu di mana titik-titik yang ada membentuk pola teratur, berarti terjadi heteroskedastisitas. Kemudian, apabila titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau teratur, serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi kecil daripada probabilitas sebesar 0,05, maka terdapat pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y, atau hipotesis diterima. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar daripada probabilitas sebesar 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y, atau hipotesis ditolak. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015, yaitu sebanyak 63 perusahaan. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya 27 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Berikut ringkasan kriteria pengambilan sampel. Yang pertama, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2015 berjumlah 63 perusahaan. Kemudian, perusahaan perbankan berjumlah 10 perusahaan. Selanjutnya, perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebanyak 23 perusahaan. Dan perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dengan lengkap terdiri dari 3 perusahaan. Jadi, perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu 27 perusahaan.
Sehingga total data yang digunakan adalah 81 data, karena data pengamatan digunakan yaitu selama 3 tahun, mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 dari ke-27 perusahaan tadi. Kemudian kita masuk kepada analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, nilai N menunjukkan jumlah data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 81 laporan keuangan yang berasal dari 27 perusahaan. Kesimpulan yang kita dapat dari tabel tersebut adalah, yang pertama, variabel independen kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 32,55 yang diperoleh dari PT Logindo Samudra Makmur Tbk pada tahun 2017 dan 2019. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 95,37 diperoleh dari PT Intermedia Capital Tbk pada tahun 2017. Hal ini berarti perusahaan sampel tersebut memiliki rasio kepemilikan institusional paling tinggi dibanding dengan perusahaan sampel lainnya. Nilai rata-rata untuk variabel kepemilikan institusional yang diperoleh dari 81 sampel sebesar 63,37 dengan standar deviasi sebesar 15,32. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 69,37 dapat dikatakan bahwa rasio kepemilikan sebesar 69,37 telah mampu mewakili keseluruhan item sampel yang digunakan dengan standar deviasi sebesar 15,32, mencerminkan keberagaman data yang digunakan. Selanjutnya, variabel independen kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang diperoleh dari PT Adset Indonesia Tbk, kemudian PT Steel Pipe Industry of Indonesia, kemudian PT Transpower Marine Tbk, selanjutnya PT Bali Towerindo Sentra Tbk, dan PT Sawit Sumber Mas Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 46,7 diperoleh oleh PT Bluebird Tbk pada tahun 2017. Selanjutnya, variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Perusahaan yang diukur dengan volatilitas penjualan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,47 dengan standar deviasi sebesar 1,099. Nilai rata-rata sebesar 1,4760 dapat dimaknai bahwa perusahaan sampel rata-rata memiliki volatilitas penjualan sebesar 1,47 dan standar deviasi menunjukkan tingkat variasi volatilitas pada perusahaan sampel sebesar 1,099. Kemudian kita masuk kepada hasil dari uji asumsi klasik. Yang pertama adalah hasil dari uji normalitas. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, terdapat signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0,054. Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada tingkat yang ditentukan, yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi secara normal, sehingga model regresi tersebut layak untuk dianalisis selanjutnya. Kemudian untuk uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel 44 yang telah ditayangkan, semua variabel independen menunjukkan nilai toleransi besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas, yang artinya tidak terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi ini. Kemudian uji autokorelasi. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,1750, maksudnya sebesar 1,750, dan kemudian dengan melihat tabel Durbin-Watson dengan K2 dan N81 didapatkan nilai DU sebesar 1,6898. Sementara nilai 4 kurang DU sebesar 2,3102. Apabila dimasukkan ke dalam formula, maka DU lebih kecil daripada Durbin-Watson dan Durbin-Watson lebih kecil daripada 4 kurang DU. Maka nilai Durbin-Watson berada di antara DU lebih kecil daripada Durbin-Watson dan lebih kecil daripada 4 kurang DU, dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa
Titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independen kepemilikan institusional sebesar 0,676, di mana nilai ini lebih besar dari probabilitas sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independen kepemilikan manajerial sebesar 0,086, di mana nilai ini juga lebih besar dibandingkan probabilitas sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 juga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur dengan volatilitas penjualan. Selanjutnya, pada uji koefisien determinasi didapatkan nilai adjusted R-square-nya yang sebesar 0,021 atau 2,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen kualitas laporan keuangan yang diproksikan dengan volatilitas penjualan dapat dijelaskan oleh variabel independen secara simultan sebesar 2,1%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 97,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor selain corporate governance. Selanjutnya kita masuk kepada bagian pembahasan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, yaitu pengaruh variabel independence corporate governance dengan indikator kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan, didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur menggunakan volatilitas penjualan. Maka hipotesis penelitian ditolak. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian regresi linear berganda yang menunjukkan angka signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,676 dan kepemilikan manajerial sebesar 0,086, di mana angka ini lebih besar daripada probabilitas yaitu sebesar 0,05. Namun pada pengujian koefisien determinasi didapatkan hasil sebesar 0,021 atau 2,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial masih dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan meskipun pengaruhnya sangat kecil dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawati pada tahun 2015 mengenai pengaruh corporate governance terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Dalam penelitian tersebut juga didapatkan bahwa dari hasil pengujian regresi linear berganda didapatkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesa juga ditolak. Kemudian pengujian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa baik atau buruknya kualitas laporan keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Setelah dilakukannya penelitian ini, didapatkan gambaran bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial hanya mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, namun belum mampu untuk memberikan dorongan agar perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Khairina dan Mursidah tahun 2018 mengenai pengaruh penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan hasilnya yaitu corporate governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat terjadi karena indikator yang digunakan sebagai pengukuran penerapan corporate governance dan indikator untuk mengukur kualitas laporan keuangan yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian ini menjadi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Peneliti kemudian juga mencoba untuk melakukan pengujian lebih lanjut dengan mengelompokkan kepemilikan institusional menjadi 3 kelompok berdasarkan rentang persentase kepemilikannya, yaitu kecil dari 60%, kemudian rentang 60-75%, dan yang terakhir itu 75% ke atas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa untuk masing-masing kelompok menggambarkan bahwa semakin rendah persentase kepemilikan institusional akan semakin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin rendah persentase kepemilikan institusional, maka persentase kepemilikan saham sebuah perusahaan akan lebih banyak dipegang oleh manajemen atau masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa ketika saham sebuah perusahaan lebih banyak dimiliki oleh manajemen, maka akan timbul rasa memiliki, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih baik, karena manajemen juga akan berusaha untuk menyediakan informasi sebaik-baiknya pada laporan keuangan, yang nantinya juga akan digunakan untuk pengambilan keputusan terkait investasi pada perusahaan. Selain itu, ketika kepemilikan institusional rendah, maka kepemilikan saham oleh masyarakat umum akan lebih tinggi. Hal ini dapat menjadikan kualitas laporan keuangan meningkat, karena masyarakat umum lebih sensitif dan kritis, sehingga muncul tuntutan yang lebih untuk meningkatkan standar informasi pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi faktor hipotesis penelitian ini ditolak, karena meskipun kepemilikan institusional bertindak sebagai pengawas perusahaan dalam kegiatan usahanya, namun kepemilikan oleh manajemen dan masyarakat umum nampaknya lebih efektif untuk mendorong penyajian laporan keuangan dengan lebih berkualitas. Di Asia, termasuk Indonesia, corporate governance pertama kali muncul pada tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda. Indonesia mulai menerapkan prinsip corporate governance sejak menandatangani Letter of Intent atau LOI dengan IMF. Topik corporate governance yang masih baru dikenal di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan corporate governance bagi perusahaan. Perusahaan yang sudah melaksanakan corporate governance juga belum mampu untuk mengaplikasikan corporate governance dengan efektif. Banyak perusahaan yang menerapkan corporate governance hanya untuk memenuhi regulasi dan menambah value added perusahaan. Karena pelaksanaan corporate governance yang belum sepenuhnya efektif dan efisien ini, maka menjadi salah satu kemungkinan corporate governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian ini. Meskipun penerapan corporate governance dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun perusahaan masih perlu untuk menerapkan corporate governance. Karena manfaat corporate governance tidak hanya sebatas untuk tujuan penyediaan laporan keuangan yang berkualitas saja. Manfaat lainnya yang bisa diperoleh atas penerapan corporate governance berupa peningkatan kinerja perusahaan dan dapat mengurangi risiko kecurangan dan menghindari adanya konflik kepentingan. Baiklah, sekarang kita sampai pada topik yang terakhir, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian yang dilakukan atas pengaruh penerapan corporate governance dengan indikator kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan dengan indikator volatilitas penjualan, dapat disimpulkan bahwa penerapan corporate governance dengan indikator kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan indikator pengukuran yaitu volatilitas penjualan. Kemudian, tinggi atau rendahnya kepemilikan manajerial atau kepemilikan institusional tidak akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan secara signifikan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial hanya mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, namun belum mampu untuk memberikan dorongan agar perusahaan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor lain di luar variabel independen penelitian yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara lebih signifikan, seperti faktor kinerja keuangan perusahaan, leverage, dan ukuran perusahaan.
Kemudian, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat disebabkan karena dua indikator tersebut tidak memiliki hubungan pasti atau tidak dapat dinyatakan bahwa ketika kepemilikan manajerial di sebuah perusahaan tinggi, maka akan sebanding atau berbanding terbalik dengan kepemilikan institusional. Selanjutnya, corporate governance yang masih baru di Indonesia dan belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dapat menjadi salah satu kemungkinan tidak berpengaruhnya penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu semakin rendah komposisi kepemilikan institusional, maka akan semakin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Kemudian kita masuk kepada bagian keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu sampel pada penelitian ini tidak mencakup perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi terhadap perusahaan perbankan. Kemudian, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dalam menjelaskan pengaruh penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Keterbatasan berikutnya yaitu variabel independen yang digunakan dalam menggambarkan penerapan corporate governance pada penelitian ini hanya mencakup mekanisme internal penerapan corporate governance. Selanjutnya kita masuk kepada bagian implikasi penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam penerapan corporate governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Namun, ketika porsi kepemilikan institusional semakin rendah, maka akan semakin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat kita simpulkan bahwa ketika kepemilikan saham sebuah perusahaan lebih didominasi oleh kepemilikan manajerial dan atau kepemilikan oleh masyarakat umum, maka kualitas laporan keuangan akan lebih baik. Sehingga dalam menetapkan porsi kepemilikan saham, perusahaan sebaiknya menetapkan batas untuk kepemilikan saham institusional. Sehingga tujuan pengawasan yang diharapkan dari pemilik saham institusional dapat terlaksana dengan maksimal, dan di sisi lain, perusahaan tetap dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan dengan adanya porsi yang tepat untuk kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham oleh masyarakat umum. Yang terakhir yaitu untuk saran. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah: yang pertama, memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah jumlah sampel atau meneliti pada sektor lain juga. Kemudian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dari faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam kaitannya dengan penerapan corporate governance. Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan alat ukur lain untuk mengukur kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel independen terkait penerapan corporate governance dari sisi mekanisme internal corporate governance juga. Baiklah, sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya tentang pengaruh penerapan corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, dan saya harap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.